Assalamualaikum anak-anak. Baiklah anak-anak, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kegiatan belajar mengajar pada hari ini, langkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan kita absen dulu ya. Alexander, Anissa, Bunga, Irwidiasari, Jericho. Oke. Anak-anak, kita akan melakukan tes diagnostik dulu sebelum memulai pembelajaran. Jadi untuk tes diagnostiknya kita menggunakan Google Form ya. Jadi silakan kalian isi sesuai dengan diri kalian sendiri. Dan ini tidak perlu menyontek punya kawannya, karena jawabannya kali-kali hanya iya atau tidak terkait dengan sikap yang kalian miliki. Ini mengenai pribadi kalian sendiri. Nah, untuk mengisi Google Form-nya, ibu punya link dan juga punya barcode. Jadi silakan kalian scan ke depan untuk barcode yang link Google Form-nya. Silakan maju, dimulai dari sebelah sini. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang virus ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Mungkin selama ini kalian sering melihat di lingkungan sekitar kalian ada banyak sekali, baik itu hewan maupun tumbuhan. Maka itu bisa kalian identifikasi nanti termasuk ke dalam keanekaragaman hayati apa dan dalam tingkatan apa, seperti itu ya. Nah, di sini ibu punya video nanti. Namun sebelum videonya, ibu ada sedikit nanti menjelaskan tentang baik itu cara penilaian maupun tujuan pembelajaran nanti. Nah, di sini mungkin ada yang bisa membantu ibu untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang nomor 1. Itu silakan. Saya Bu. Peserta ini dapat menjelaskan tentang keanekaragaman tingkat genetik, spesies, dan ekosistem melalui studi literatur dan diskusi. Oke. Saya Bu. Iya. Silakan Pak Noel. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat merancang sebuah produk scrapbook melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis informasi terkait keanekaragaman hayati dan mengaplikasikannya menjadi sebuah proyek. Oke, kemudian untuk tujuan yang ketiga, ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Meli. Tujuan yang ketiga adalah dapat mengkomunikasikan hasil proyek scrapbook secara keanekaragaman hayati secara efektif dan mengembangkan keterampilan berbicara baik dalam diskusi maupun presentasi melalui pembelajaran berbasis proyek. Oke. Kita sampaikan melalui pembelajaran pada hari ini itu terkait dengan sebuah proyek nanti ya. Oke. Nah, baiklah, jadi sekarang kita lanjut lagi ke bagian yang berikutnya, yaitu adalah model PJBL. Nah, di sini ibu akan menjelaskan apa sih model PJBL. PJBL ini pada dasarnya merupakan pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi sebenarnya untuk PJBL ini cukup menarik untuk kita pelajari. Nah, di sini ada pertanyaan. Pernahkah kalian mengamati lingkungan di sekitar kalian? Kemudian apa saja kira-kira tanaman yang ada di lingkungan sekitar kalian? Atau di sekitar rumah boleh? Ya, silakan Jericho. Rumput Bu. Rumput. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Bunga Bu. Rizal, bunga. Kemudian lain. Pohon mangga. Pohon mangga. Kalian sebutkan itu semua.
tanda keanekaragaman hayati. Itu dari segi tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada nggak hewan? Mungkin ada yang memelihara hewan di sini? Oke, yang di rumahnya memiliki aneka ragam macam hewan siapa? Iya, sini dulu. Jadi itu sedikit banyak. Mungkin ini boleh. Kucing. Hah? Kucing. Yang lainnya? Iya, silakan. Ada anjing, ada ikan. Iya. Nah, sekarang dari itu. Selamat menikmati hari Bu. Ada anjing, kucing, ayam, ada semut, ular, biawak. Iya, oke. Kira-kira yang lainnya masih punya hewan peliharaan atau punya tetangga mungkin pernah melihat? Tidak ya? Nah, jadi itu semua yang kami sebutkan itu yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati. Tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang keanekaragaman hayati, maka di sini silakan kalian lihat video tentang keanekaragaman hayati ya. Disebut sebagai universitas. Universitas berasal dari bahasa Inggris yaitu university yang merupakan singkatan dari biologi. Kapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri antara makhluk yang ada. Baiklah anak-anak, tadi sudah kalian saksikan video tentang keanekaragaman hayati, maka tugas kita hari ini yaitu adalah kalian mengidentifikasi. Nah, kalau kemarin kan mungkin kalian sudah membuka-buka tentang keanekaragaman hayati baik itu melalui internet maupun dari buku. Nah, hari ini boleh kalian berkolaborasi mencari informasinya terkait dengan keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah. Silahkan kalian amati. Kalian fotokan apa saja yang kalian lihat. Melihat ular, fotokan. Tapi jangan ditangkap ya. Kalau ditangkap nanti bahaya. Ya. Melihat semut, fotokan. Apapun yang kalian lihat, silakan kalian fotokan. Cari sumber informasinya terkait dengan yang kalian amati. Boleh melalui internet. Jadi diaplikasikan. Melihat dari pemandangan langsung, amati, kemudian fotokan menggunakan media yang berupa Google Lens. Kemudian silakan kalian cari berdasarkan sumber informasi yang didapat dan nanti silakan kalian tuangkan dalam sebuah tulisan. Ya, tulisannya itu nanti barulah kalian masukkan ke dalam lembaran LKPD. Nah, LKPD-nya nanti kalian silakan scan barcode kembali. Nanti scan barcode-nya sesuai dengan individu masing-masing. Namun untuk kerjanya ini adalah kerja kelompok. Paham ya? Paham. Oke, kalau paham maka silakan kita bergerak dari sekarang untuk mengambil video ataupun mengambil informasi terkait dengan identifikasi lingkungan. Dan ingat, jangan lupa pas kalian mengamati itu kelompok masing-masing, silahkan kalian videokan kegiatan kalian dalam pengambilan informasi terkait sumber informasi dari lingkungan. Baiklah, jadi sebelum kalian mengidentifikasi masalah terkait dengan keanekaragaman hayati di lingkungan, maka di sini Ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu ya. Jadi kelompoknya nanti kita berjumlah 25 orang ya siswanya. Jadi Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 5 orang, ya. Jadi Ibu bagikan di sini berdasarkan tes diagnostik yang tadi sudah kalian lakukan, maka Ibu bisa menyimpulkan di sini mana yang orangnya yang aktif. Jadi jangan sampai nanti pengelompokannya ada yang aktif semua. Jadi di sini akan Ibu pecahkan sesuai dengan tes diagnostik yang tadi kita lakukan. Oke. Di sini yang menjadi ketuanya dulu ya, silakan dicatat masing-masing kelompok. Kelompok 1 itu ketuanya Ahmad. Kelompok 2 Jericho. Kelompok 3 itu ada Alexander. Baiklah anak-anak, jadi sebelum kita memulai identifikasi, maka Ibu akan memberikan barcode LKPD-nya dulu. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan perintah yang ada atau petunjuk yang ada di LKPD-nya. Bagaimana cara untuk mengidentifikasi sampai dengan kalian mendesain sampai dengan membuat suatu proyeknya nanti. Ya. Halo guys, nama saya Alexander Putra. Jadi di sini kita akan melihat, mengamati tentang bunga bougainville.
Jadi di sini kita scan dulu pakai Google Lens. Lens. Oke, di sini sudah dapat, Jess. Wah. Wah, cepat sekali ya. Di sini Bougainville glabra. Nah, Bougainville glabra kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Bougainville itu artinya bunga kertas. Kita cek baunya. Bunga kertas ya, bunga kertas enggak? Kira-kira begitu. Habis itu julukannya juga glabra berasal dari bahasa Latin dan berarti botak. Seperti itu, guys. Sekian dari saya. Oke. Kirim Bang. Halo guys, perkenalkan nama aku Ida Ramadhani. Aku berasal dari kelompok 1. Kali ini aku akan meneliti sebuah keanekaragaman hayati. Ini ada sebuah kucing dan karena aku belum tahu ini kucing jenis apa, jadi mari kita cari tahu. Nih, udah tahu nih, namanya Mau Mesir. Mau Mesir adalah salah satu ras kucing tertua yang pernah ada dan merupakan kucing ras alami. Ciri khas Mau Mesir adalah memiliki bulu dan kulit yang bercorak tutul. Nih, tutul ya guys. Ras ini dikenal sebagai kucing domestik yang dapat lari dengan cepat sekali, yaitu dengan kecepatan 36 mph atau 58 km per jam. Lari! Oke, dadah! Anak-anak tadi kalian sudah mengidentifikasi terkait dengan keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah. Jadi berdasarkan RKPD yang sudah dibagikan tadi, jadi petunjuk yang berikutnya yaitu adalah kalian membuat desain ya. Nah, desain ini nanti terkait dengan materi apa saja yang akan kalian masukkan ke dalam scrapbooknya. Kemudian kalian buat juga coretan-coretan yang berhubungan dengan scrapbook itu sendiri. Kalian mau merancang seperti apa? Nanti dari gambar scrapbook itu atau sketsanya silakan kalian masukkan ke dalam lembar LKPD-nya. Ya. Nah, kemudian setelah kita mendesain, nanti kita akan memberi jadwal untuk pengerjaan scrapbook-nya. Jadi hari ini adalah hari Selasa, yang mana nanti pertama kita akan mendesain tadi. Besok, karena perhatikan untuk scrapbook ini tidak bisa kita buat dalam jangka waktu 1 hari, apalagi kita ini mapelnya agak full ya. Kira-kira sepakat nggak besok kita kerjakannya sehabis pulang sekolah? Sepakat. Oke, kalau sepakat maka besok pagi silakan kalian siapkan alat dan bahan terkait dengan yang apa saja alat-alat dan bahan-bahan yang kalian gunakan dan yang kalian butuhkan untuk pembuatan scrapbook. Paham ya sampai di sini? Oke. Kemudian hari Kamis itu nanti mulailah kita dengan membuat scrapbooknya. Ya, untuk bahan ini boleh kalian mencari bahan-bahan bekas yang ada di lingkungan sekolah, mulai dari ranting, daun kering, kardus, maupun botol-botol ataupun gelas minuman. Silahkan dikerjakan lembar LKPD-nya, buatlah sketsanya, kemudian masukkan ke dalam LKPD-nya. Silakan kerjakan. Setelah kalian mengamati tadi, kira-kira bisakah kalian menarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini terkait dengan keanekaragaman hayati? Bisa ya? Oke, apa kira-kira kesimpulannya? Saya Bu. Iya. Kesimpulan dari semua ini, pada dasarnya kita menjadi tahu apa itu variasi di dalam kehidupan. Ya, kita jadi tahu di gimana ya? Bermacam-macamnya kehidupan yang ada di SMA kita termasuk ya, karena kita udah melakukan penelitian Bu, kita memiliki kemauan untuk bisa tahu apa dari jenis apa, dari nama latinnya bagi seperti itu. Ya. Ya, kemudian kira-kira apa pesan-pesan kalian terkait dengan pembelajaran PJBL ini dan dihubungkan dengan keanekaragaman hayati?
Saya Bu. Iya, jadi kok. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan kesan saya. Jadi menurut saya ini kesan saya itu adalah pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini itu sangat menyenangkan karena kita dapat belajar sambil bermain. Lalu pesan saya mungkin pembelajaran untuk selanjutnya dapat dilakukan di luar ruangan karena dapat menyenangkan gitu. Ya. Jadi untuk kegiatan kita selanjutnya nanti kita akan membuat proyek ya. Jadi proyek ini akan kita laksanakan mulai dari hari ini terkait dengan desain, kemudian sampai dengan hari Jumat. Itu ya untuk pembuatan scrapbooknya. Namun nanti di pertemuan hari Selasa berikutnya kita akan mempresentasikan. Presentasinya kita beda dari sebelumnya, yaitu dengan cara kita membuka galeri di dalam kelas. Nah nanti kalian melakukan kegiatan itu dengan cara kalian berkelilingnya dari kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Ibu rasa cukup untuk pelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah anak-anak, untuk memulai kegiatan pada hari ini maka silakan dipimpin doanya oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Baik anak-anak, jadi kita absen dulu untuk pagi ini. Jadi di sini untuk absensinya kita melakukan absensinya tidak seperti biasa ya. Di sini akan dipanggil secara adab. Jadi tidak sesuai dengan pendidikan namanya nanti. Jadi siap-siap yang namanya dipanggil, silakan siapkan satu kata yang manis, yang cantik menurut kalian di dalam materi pembelajaran. Oke ya? Oke ya? Baik Ananda, Industri. Oke? Baiklah anak-anak, itu kemarin kalian sudah ibu suruh untuk mencari identifikasi masalah terkait dengan keanekaragaman hayati, baik itu menggunakan sumber referensinya dari internet, buku maupun lingkungan sekitar. Jadi minggu ini kalian akan mempresentasikan berupa scrapbooknya dengan cara kalian membuka galeri walk atau galeri di dalam kelas. Jadi nanti untuk kelompok yang lainnya itu silakan kalian berkeliling ke kelompok-kelompok yang lainnya juga. Itu silakan kalian cari terkait informasi apa saja yang ada di scrapbooknya. Boleh kalian tanya jawab di sana ya. Jadi mulai dari sekarang silakan kalian berkeliling, pasangkan galerinya masing-masing. Nanti silakan di situ kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan dengan kelompok yang bersangkutan. Silakan. Oke, jadi ini adalah hasil pembuatan scrapbook dari kami. Gitu. Jadi kami membuat bahan dasar dari bahan kardus yang sudah bekas, lalu dengan dilapisi dengan karton warna hitam, lalu kami hias sedemikian rupa. Jadi yang pertama-tama itu dalam bagian covernya, jadi kami mengambil cover tema itu keanekaragaman hayati. Oke, lalu di halaman pertama itu ada kelompoknya. Lalu kami jelaskan dulu apa itu keanekaragaman hayati. Nih, lalu lanjut. Nah, lalu ini tingkat gen, contoh tumbuhannya seperti apa. Contohnya itu seperti padi. Lalu hewannya apa? Kucing atau apa itu?
Lalu yang kedua ada tingkat spesies. Nah, lalu contohnya itu seperti tingkat genus, misalnya seperti tumbuhan jeruk, atau nama ilmiah itu seperti Citrus maxima. Lalu untuk tingkat famili juga ada. Lalu contoh tingkat famili ini seperti padi atau Oryza sativa nama aslinya. Lanjut. Lalu ada hewannya juga dalam tingkat spesies, seperti dalam tingkat spesies ini ada terbagi jadi dua, itu genus sama tingkat famili juga. Lalu genus ini contohnya seperti kucing. Lalu tingkat famili ini seperti ada kerbau, ada sapi, lalu ada serigala. Lalu yang selanjutnya ada tingkat ekosistem. Tingkat selanjutnya itu ada penjelasan. Penjelasannya itu tentang keanekaragaman hayati. Nah, di sini udah tertulis keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang diantaranya dari lautan, daratan, ekosistem, perairan lainnya. Nah, di sini ada pengertian dari keanekaragaman gen, dari gen, tingkat spesies, dan ekosistem. Nah, selanjutnya ini ada contoh-contohnya. Contoh-contohnya, ini gambar dari keanekaragaman hayati dari tingkat gen. Ini dari tumbuhan, ini dari hewannya. Nah, di sini kami membuat seperti ini. Ini bisa dibuka. Ada penjelasannya. Contoh keanekaragaman hayati tingkat genetik adalah pada bunga mawar. Nah, selanjutnya pada ayam. Ini ayam kampung, ayam ras, dan ayam katai menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, selanjutnya keanekaragaman hayati tingkat spesies. Ini tumbuhannya ada pohon aren, pohon kelapa, sama pohon pinang. Sedangkan ini adalah singa, harimau, dan macan. Nih, penjelasannya yaitu tumbuhan kelapa aren siwalan adalah contoh keanekaragaman tingkat jenis pada makhluk hidup, memiliki variasi pada spesies yang berbeda. Ini tentang pengertian keanekaragaman hayati. Adalah tentang keragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber, termasuk daratan, lautan, sistem perairan lainnya. Nah, itu nama-nama latinnya dari tumbuhan, dari hewan. Gambar keanekaragaman di sini ada salju, ada gurun, ada laut, ada hutan hijau. Ini ada keanekaragaman habitat, biotik, dan proses ekologi di biosfer. Identifikasi dan sudah kalian amati minggu kemarin adalah hal-hal yang bisa kalian simpulkan dari materi ini. Kira-kira apa yang bakalan terjadi kalau salah satu spesies, gen, ataupun ekosistemnya terganggu? Iya, jadi kok. Menurut saya jika ada satu ekosistem yang rusak itu, maka akan mempengaruhi ekosistem yang lain, Bu. Iya, salah satu dampaknya apa? Ada banyak. Bisa yang besar itu bisa ada yang punah atau ada yang punah masa gitu. Iya, benar. Berkurangnya masa ya, kemudian
malam dan seterusnya kami selalu menggunakan kipas angin, selalu menggunakan AC. Kalau nggak menggunakan itu semua kami kepanasan. Dan ini adalah salah satu dampak yang terjadi akibat dari pemanasan global. Nah, tolong kalian isi nanti, silakan scan barcode-nya. Di sini silakan mau yang bagi ini, silakan scan barcode-nya. Untuk cek ini benar-benar dikerjakan ya. Silakan scan barcode-nya. Sudah berapa waktunya habis? Silakan dikirim untuk yang KBD-nya. Sudah ya? Oke, bagi yang sudah maka selanjutnya silakan di rubrik bagian bawah itu ada penilaian diri kalian sendiri. Untuk asesmen accounting-nya silakan kalian isi di bagian bawah yang tadinya KBD yang kalian kerjakan ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini Bu rasa cukup dulu ya. Jadi Ibu rasa sudah cukup baik, kalian menampilkan mulai dari presentasi, kalian sudah berkolaborasi dengan baik, kemudian membuat scrapbooknya penuh dengan rasa tanggung jawab, kemudian kalian mengerjakannya dengan tertib. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya untuk pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi orang yang lebih sukses lagi nanti dalam hal apapun ya. Amin. Kemudian untuk pelajaran atau materi minggu berikutnya yaitu adalah tentang manfaat keanekaragaman hayati. Tak lupa juga kita mengucap syukur atas apa yang kita capai pada hari ini dengan melapaskan lapas hamdalah ya. Alhamdulillah ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.